Ya, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Selamat datang Pak di Studio Mini LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno dan Direktur Teknik TVRI Bapak Supriyono. Selamat datang Pak di Studio Mini LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Pucuk rebung indah tertata, dipetik dari Pulau Mutiara. Dengan salam pembuka kata, saya mulakan mengawali acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad, yang kami hormati Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno, yang kami hormati Direktur Teknik TVRI Bapak Supriyono, dan yang kami hormati Kepala LPP TVRI Stasiun Riau Bapak Yasran, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan seluruh hadirin dan tamu undangan serta pemirsa TVRI Stasiun Kepulauan Riau dimanapun berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan pada proses persiapan dan peresmian Studio Mini LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara kita yang pertama, marilah kita sambut tari persembahan.
hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama pembukaan selubung sebagai simbol peresmian Studio Mini LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Untuk itu kepada Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad didampingi oleh Dirut TVRI, Dirtek dan juga Kepala Stasiun LPP TVRI Stasiun Riau. Mari Bapak Ibu hadirin kita hitung dari hitungan ketiga. 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diresmikannya Studio Mini LPP TVRI Kepulauan Riau, maka telah resmi TVRI hadir di Kota Guridam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai media pemersatu bangsa untuk menjaga perbatasan, mempererat persatuan dan merawat keberagaman untuk Indonesia. Berikutnya kami perkenankan Bapak Gubernur beserta rombongan didampingi Dirut dan TVRI serta Kepsta TVRI untuk meninjau langsung Studio Mini LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Kiki Maisurya dan saudara, saat ini kita sedang menyaksikan kedatangan Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad, SEMM, kemudian Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno, kemudian juga Kepala TVRI Stasiun Riau Bapak Yasran beserta jajaran meninjau secara langsung Studio Mini TVRI Stasiun Kepri di Gedung Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepri di Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang. Dan kita akan ikuti sesaat lagi Kepri hari ini untuk Anda. Kami segera kembali. Halo, salam jumpa saudara, inilah Kepri hari ini, beragam informasi terpilih yang telah berhasil kami rangkum dari berbagai daerah di Kepulauan Riau akan segera kami kabarkan untuk Anda. Bersama dengan saya Aldi Novan dan saudara, inilah informasi pertama. Saudara, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan berupaya meningkatkan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Sultan Abdurrahman menjadi kampus perguruan tinggi Islam bertaraf internasional. Selanjutnya selamat datang kepada Profesor Dr. Mudofir SAG MPTA serta selamat datang kami ucapkan kepada Queen Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Hamdan Juhani dan juga Samarinda dan SAG MA PhD beserta istri dari UIN Sunan Ampel, UIN Wali Songo Semarang. Selamat datang. Haji Ansar Ahmad SEMM dan lainnya. Baik, sebagai ucap syukur kita kepada hari ini berjalan dengan lancar. Acara kita kali ini akan kami tampilkan Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat hingga saat ini persentase capaian vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 90%. Kita menggerakkan vaksinasi ini sejak dari awal. Kita tidak mau kalah start gitu ya. Di awal orang masih meragukan soal AstraZeneca, soal begini, kita dorong itu dengan sosialisasi ke masyarakat secara luas.
Yang kedua, ya kita memperkuat koordinasi pentahelix kita lah dengan TNI, Polri, kemudian BIN, kemudian Kejaksaan, tokoh-tokoh agama, MUI, dan semua stakeholder, tokoh-tokoh paguyuban, warga yang lain, asosiasi pengusaha. Kita kejar ini semua, dan khusus Polri dan TNI kita dorong untuk selain ikut serta mendorong vaksinasi di wilayah perkotaan, mereka kita minta bantuannya untuk menjangkau pulau-pulau sampai ke yang terjauh sekalipun. Dan alhamdulillah kerjasama itulah yang membuahkan hasil hari ini. Saya kira melandainya COVID di Kepri ini dan stabilitasnya akan kita jaga terus, salah satunya karena capaian vaksinasi. Dan saudara, sesaat lagi kita akan berdialog bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad, SEMM, terkait diresmikannya TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Selamat siang Pak Ansar, terima kasih telah hadir di studio mini TVRI Stasiun Kepri. Pak Ansar, sebagai Kepala Daerah, tanggapan Anda seperti apa kehadiran TVRI saat ini? Saya kira saya atas nama pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh masyarakat Kepri menyambut baik kehadiran stasiun mini TVRI di Kepri ini. Dan saya kira ini kan tahap awal, karena kita sedang proses rencana pembangunan stasiun TVRI yang memang kapasitasnya sesuai dengan kapasitas di tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan ini jadi embrio awal, dan bagi kita ini penting sekali. Kemudian bangga Pak Ansar, Tanjung Pinang dipilih menjadi lokasi studio utama TVRI Kepri. Oh, bangga sekali karena memang Tanjung Pinang kan pusat pemerintahan provinsi. Dan tentu memang semua informasi lebih banyak kita transformasikan dari pusat pemerintahan di sini. Harapan Anda Pak Ansar selaku Kepala Daerah kehadiran TVRI? Harapan saya TVRI bisa membantu kita untuk mentransformasikan berbagai informasi pembangunan ke masyarakat secara luas, bahkan bisa lebih luas ikut memperkenalkan Provinsi Kepri di semua provinsi di Indonesia, karena nanti kan ada siaran-siaran lokal yang bernuansa nasional gitu ya, yang bisa kita suguhkan dalam bentuk yang lebih baik untuk mempromosikan Kepri, untuk menginformasikan berbagai keunggulan-keunggulan yang ada di Kepri, sehingga memang kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Baik, Pak Ansar, terima kasih Sama-sama. telah hadir di studio mini TVRI Stasiun Kepri. Ya, sekali lagi terima kasih TVRI sudah hadir di Kepri. Baik, terima kasih Pak Ansar. Dan saudara, kita akan simak berita lainnya dan kita akan menyaksikan tayangan feature perkembangan Kota Batam sebagai kota industri dan juga kota perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau. Dan berikut liputannya untuk Anda. (231 Masehi), pulau ini dihuni orang-orang Melayu. Mereka juga dikenal dengan sebutan orang selat, seiring dengan sejarah dan dinamika yang dilalui bangsa ini. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2007, maka terbentuklah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dikenal sebagai BP Batam. Lebih lanjut, BP Batamlah yang kemudian memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Batam terbentuk pada 18 Desember 1829 sebagai kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2020, jumlah penduduk Batam tercatat 1.157.882 jiwa, dengan kepadatan 1.206,13 jiwa per kilometer persegi. Artinya, 56% lebih penduduk Provinsi Kepulauan Riau terkonsentrasi di Kota Batam.
Angka Indeks Pembangunan Indonesia atau IPM Batam adalah 81,11%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan pun masif dilakukan di berbagai sektor, utamanya infrastruktur pendukung industri, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun, hingga kesibukan pun terjadi di hampir semua pusat perniagaan. Tak terkecuali pelabuhan bongkar muat yang menjadi pintu keluar masuknya beragam komoditas dan barang logistik. Kota ini letaknya sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam adalah kota dengan pertumbuhan terpesat di dunia. Kota Batam juga termasuk ke dalam kawasan strategis nasional kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang berfungsi sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Sejurus dengan hal tersebut, beragam kebijakan pemerintah setempat pun berpihak pada kepentingan pengembangan investasi dan industri yang memberi peluang serta harapan bagi perekonomian Batam. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Rafki Rashid pun mengapresiasi langkah pemerintah setempat yang berhasil menumbuhkan investasi, meski negeri ini turut dilanda badai pandemi. Investasi itu tumbuh cukup bagus ya, artinya BP Batam selaku leadingnya untuk investasi di Batam itu berhasil membukukan penambahan investasi itu sampai catatan saya itu 150% ya, kalau tak salah ya, nanti mungkin informasi. Nah itu ternyata cukup bagus ya, termasuk di awal Januari sampai Juli 2021 itu juga masih tumbuh ya, artinya investasi itu masih meningkat ya. Kalau dulu itu di 2020 itu 150% di atas target, kalau sekarang ya lihat 50% ya, kalau catatan saya itu ada 50% penambahan investasi dari tahun awal tahun ini sampai pertengahan tahun kemarin. Badan Pengusahaan Batam, BP Batam, sebagai regulator di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam telah berupaya mendukung iklim investasi yang sehat dengan beragam kebijakan dan kemudahan yang ada. BP Batam diharapkan terus melakukan terobosan-terobosan yang mempermudah proses perizinan guna meningkatkan ekosistem investasi agar kegiatan berusaha di Batam dapat terus meningkat. Ya Pak Rudi, apa saja peluang-peluang besar investasi yang ada di Batam saat ini? Saya kira kalau tanya peluang investasi, dari yang saya sampaikan tadi, kawasan industri cukup banyak dan mungkin dalam 2 atau setahun ke depan ini sudah banyak yang membuka untuk membuka kawasan baru, kawasan industri untuk membangun ada beberapa tempat telah kita siapkan. Yang lainnya, salah satu tadi saya sampaikan PP 41 memberikan kesempatan pada kita untuk Batam menjadi hub logistik. Ini menjadi incaran semua para pengusaha sebetulnya. Kenapa? Karena Singapura menjadi hub logistik itu yang menjadi pemasukan pertama buat negara Singapura. Dan di Indonesia khusus Kota Batam sudah Pak Presiden dan Pak Menteri Perekonomian memberikan pada kita. Ada kesempatan ini sangat ditunggu-tunggu orang yang ada di Republik ini dan dari luar sendiri. Kalau saya bicara investasi, meskipun COVID, Batam saya sangat bersyukur kenaikannya tetap ada. Perkiraan semua kita pasti akan menyampaikan bahwa investasi akan turun karena COVID. Tapi rupanya Batam Allah memberikan yang lain. Diberikan kesempatan pada kita untuk orang berinvestasi. Dan tanya COVID datang, investasi juga datang masuk ke Kota Batam. Waktu telah menguji Batam. Pandemi yang terjadi tak juga menyurutkan nilai investasi. Meski diakui, lalu lintas perjalanan udara menurun drastis selama 2 tahun terakhir. Sejalan dengan harapan Wali Kota Muhammad Rudi, Batam pun berbenah menyambut datangnya investor. Perencanaan pembangunan infrastruktur berlanjut dengan pembangunan Bandar Udara Internasional Hang Nadim, salah satu gerbang internasional Kota Batam.
Diketahui terbentuknya konsorsium antara perusahaan konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bersama dengan PT Angkasa Pura I dan Incheon International Airport Corporation asal Korea Selatan mendapatkan penunjukan untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dengan masa kelola bandara ini hingga 25 tahun. Proyek di bandara dengan runway terpanjang 4 km lebih atau terpanjang di Indonesia ini akan segera dimulai pada tahun 2022 mendatang. Sudah ada kerjasama dengan lelang kemarin, ada konsorsium antara Angkasa Pura I, WIKA dan Incheon dari Korea. Nah, ditentukan jadi pemenangnya dan November, ini sudah November. Mungkin setelah saya kembali nanti ke Indonesia, kita akan segera MOU dengan konsorsium ini sendiri. Salah satu, dia anggaran atau investnya lebih kurang 6,89 triliun. Kita akan coba mengarahkan pada pembangunan daripada Terminal 2 ini sendiri. Kalau terminal sempurna, saya kira orang tidak akan segan lagi untuk masuk ke Kota Batam. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang ada ini, saya berharap semua orang akan happy untuk masuk ke Kota Batam. Karena apapun yang dia mau, semua telah kita siapkan. Lebih lanjut, General Manager Badan Usaha Bandar Udara Bambang Supriyono mengaku telah mempersiapkan prosedur kedatangan tamu asing tanpa mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Dengan demikian, sebagai salah satu pintu masuk kedatangan internasional, Bubu Hang Nadim tetap mengedepankan kenyamanan bagi tamu asing. Terkait dengan SE yang terbaru, bahwasanya Bandara Nadim menjadi sebagai entry point kedatangan internasional, maka kita harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan, terutama ketika kedatangan Wisman, jadi wisata mancanegara itu harus dicek PCR di bandara, dan itu harus selesai dalam waktu 1 jam. Nah, itu yang kita siapkan, sehingga nanti ketika ada penerbangan internasional menuju Hang Nadim ini, kita sudah siap untuk menanganinya. Imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam dalam mendukung iklim investasi telah berupaya memberikan kelonggaran dan kemudahan kepengurusan data keimigrasian bagi tamu asing. Diterima di ruang kerja Kepala Imigrasi, Ismoyo menjelaskan kesiapan jajarannya menyambut datangnya para investor. Pak Ismoyo, kami sudah keliling-keliling Batam, Pak, melihat berbagai macam potensi yang ada di Batam. Kita melihat ada masa depan yang sangat cerah dalam hal investasi untuk Kota Batam. Nah, kaitannya dengan kantor imigrasi, Pak, seperti apa pemerintah melalui kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam begitu memberikan opsi-opsi khusus, insentif bagi para investor ataupun calon investor kita agar mereka mudah melakukan proses keimigrasian di Kota Batam? Iya, yang pertama kita harus juga berpijak pada perkembangan nasional. Ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ya, kemudian peraturan pemerintah pelaksanaannya nomor 40 terkait dengan kawasan ekonomi khusus di Kota Batam. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan juga peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 yang keseluruhannya memberikan sebuah insentif kebijakan secara menyeluruh bagi pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dan juga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Gitu. Baik, seperti apa diterjemahkan kebijakan-kebijakan yang kemudian diberi nama zona khusus ini, Pak, sehingga mempermudah para investor dan calon investor menambah daya tarik mereka untuk menanamkan modalnya di Kota Batam, Pak? Iya. Pertama kali terkait dengan kawasan ekonomi khusus, ini adalah sebuah kawasan yang diberikan sebuah fasilitas kemudahan di kawasan ekonomi khusus tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah di bidang keimigrasian. Ya, di keimigrasian di mana pada umumnya jika aturan-aturan visa dan izin tinggal orang asing di luar kawasan ekonomi khusus ini sifatnya tidak spesial.
Baik. atau pembatasan. Tapi di kawasan ekonomi khusus ini saya ambil contoh seperti izin tinggal terbatas atau semi permanen. Iya, Oke, KITAS. kita Izin kenal tinggal dengan terbatas istilah semi itu permanen biasanya. resident ya. Jika di luar kawasan ekonomi khusus masa izin tinggalnya hanya paling lama 2 tahun. Nah, pemerintah di kawasan ini memberikan insentif untuk sampai 5 tahun untuk masa izin tinggal terbatas. Baik. Ya. Kemudian ada kesempatan untuk insentif dalam membangun, mendorong pemeriksaan keimigrasian di imigrasi checkpoint secara elektronik di kawasan ekonomi khusus ini menjadi sebuah penetapan yang ditetapkan untuk seluruh kawasan. Ya. Ini kawasan ekonomi khusus memberikan insentif di bidang pendidikan, pariwisata, kemudian juga ada industri lainnya. Ya. Ini baru satu kawasan ekonomi khusus saja. Ya. Tetapi kemudian Batam juga ditetapkan sebagai free trade zone yang kita biasa kenal ini. Saat ini dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, ya, kawasan ini diberikan sebuah insentif untuk di bidang kepabeanan. Nah, bagaimana peran imigrasi mendukung untuk memberikan supporting kebijakan antara lain terkait dengan bagaimana orang asing di sini bisa melakukan kegiatan bisnis ya dalam waktu singkat. Kemudian melakukan pekerjaan singkat ya, yang tidak melalui mekanisme pengaturan ketenagakerjaan pada umumnya atau pengaturan kegiatan bisnis pada umumnya. Ya, kalau di luar orang-orang asing ini di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini, mereka harus mengajukan visa untuk bisnis terlebih dahulu datang. Nah, untuk subjek bebas visa kunjungan yang akan melakukan kegiatan transaksi bisnis atau kegiatan bisnis dalam rangka pengembangan free trade zone ini, mereka cukup langsung datang ke kota Batam dan mendapatkan atau mengajukan permohonan visit visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan. Baik. Nah, tanpa perlu mengurusnya terlebih dahulu sebelum datang atau sebelum tiba di Batam. Betul sekali. Ada tambahan opsi lain, Pak Ismoyo? Ada. Jadi ketika ini Batam sangat menjadi familiar buat warga negara asing dari negara tetangga, Singapura, Malaysia, juga orang-orang asing yang ada di negara tersebut, ya tinggal dan berada di negara Singapura. Kebijakan second home atau rumah kedua, ya rumah kedua ini menjadi salah satu concern dari keimigrasian, memberikan izin tinggal bagi orang asing yang membeli atau mempunyai properti di sini. Oh baik, jadi, di kota Batam propertinya di kota Batam, ya. Ini Kota beda Batam. dengan dual citizenship atau mirip, Pak? Sebetulnya tidak melihat dual citizenship-nya, tapi mereka diberikan sebuah insentif, ya insentif izin tinggal keimigrasian, bisa izin tinggal terbatas atau kemudian berlanjut ke izin tinggal tetap, sepanjang mereka mempunyai rumah kedua di Batam. Jadi bisa dibayangkan Mas Rahmat nanti akan ada properti-properti di Batam yang ditinggali orang asing, tetapi sesungguhnya ini adalah mengakomodir dari kejenuhan orang asing di negara-negara tetangga kita. Negara Singapura yang padat, kemudian sulit sekali berlibur ya, dan mahal kalau berlibur di sana. Cukup berlibur di Batam, mereka mempunyai mendapatkan second home ya di rumah sini, rumah kedua mereka bisa mendapatkan izin tinggal. Itu insentif yang sangat baik dibangun oleh pemerintah yang melihat perkembangan investasi dunia, termasuk juga perkembangan keimigrasian internasional, karena beberapa negara yang cukup banyak sudah menerapkan untuk kebijakan izin tinggal tertentu atau visa tertentu buat orang asing yang mempunyai properti di negara mereka, termasuk rumah kedua. Baik, yang pasti ini opsi-opsi yang memberikan kemudahan, memberikan aksesibilitas bagi para warga asing, baik mereka sifatnya investasi ataupun bekerja di Batam, untuk terus membuka peluang-peluang investasi ke depannya untuk membangun kota Batam yang luar biasa ini. Jangan lupa di sini juga di Batam ada satu industri perfilman yang sangat terkenal, dan mungkin film-filmnya kita bisa melihat di Netflix ya. Itu ada sudah ke skala internasional berarti marketingnya ya Pak. Ya, karenanya
investasi mungkin dari negara di luar Indonesia untuk perfilman yang ternyata maju sekali berkembang di Batam. Ya, maka karenanya satu kawasan di sini yaitu Nongsa ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Disitulah perfilman dibangun ya. Imigrasi melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 sudah mengakomodir untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat startup ini. Menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Kepala Imigrasi Ismoyo, agaknya kebijakan pemerintah pusat memang telah selaras dengan apa yang diharapkan pihak kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Kemudahan dan kelonggaran yang diberlakukan bagi tamu asing yang datang ke Batam khususnya mendukung kebijakan kawasan ekonomi khusus atau KEK dalam PP nomor 41 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya hal tersebut menjadi kebaikan dan kesempatan bagi Batam dalam menghidupkan kembali perekonomian di wilayah Batam. Kawasan industri Batamindo di Kecamatan Sei Beduk, Muka Kuning, Batam adalah salah satu bukti konsistensi pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan investasi di kota perdagangan ini. Kawasan industri terpadu dibangun pada tahun 1990 di atas area lahan seluas 320 hektar. Bagi para pengusaha, hal ini tentu dirasa sangat mendukung peluang investasi yang ada di Batam. Sebagai kota industri, Batam memiliki sekitar 1.309 industri unggul, baik penanaman modal asing atau PMA maupun penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dengan 169.000 pekerja dari hasil produksi migas dan non-migas. Jadi untuk peluang investasi yang ada di Batam terutama itu tetap berpatokan kepada 3 sektor besar gitu ya, di mana itu adalah manufaktur, konstruksi dan perdagangan gitu. Tapi saat ini Batam sudah berkembang menjadi kota investasi, dan juga di dalam ETZ Batam itu ada kawasan ekonomi khusus nanti yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat, yaitu kawasan ekonomi khusus untuk perbaikan pesawat atau MRO. Ya, kemudian ada lagi kawasan ekonomi khusus yang ada di Nongsa, itu Nongsa Digital Park. Jadi itu nanti khusus untuk mengembangkan investasi di bidang digital. Kemudian yang saat ini juga sedang diajukan ke pemerintah pusat itu adalah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sekupang gitu kan. Ini nanti akan menjadi potensi bagi Batam untuk menarik investasi di 3 sektor ini, selain yang tadi besar ya yang sudah berkembang, manufaktur, konstruksi dan perdagangan gitu, pedagang besar lah gitu ya. Jadi ini peluang bagi Batam untuk nanti ke depannya begitu. Sinergi pemangku kepentingan diharapkan terus berlanjut harmonis demi sehatnya iklim investasi Kota Batam. Target-target pembangunan dapat terlaksana dan tercapai demi satu tujuan kesejahteraan bersama. Tak terkecuali pengerjaan sejumlah infrastruktur yang menjadi penguat pertumbuhan ekonomi Batam. Yang kita tunggu juga saat ini adalah pembangunan jembatan Batam Bintan. Nah, Batam Bintan kan, kalau Batam Bintan dibangun, maka pertumbuhan ekonomi Batam yang tinggi, yang katakanlah porsinya Batam itu 60% dari ekonomi Kepri. Jadi kita berharap ada pelimpahan dari Batam ke Bintan dan Tanjung Pinang. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa segera diwujudkan oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau saya sangat yakin sekali, investasi ini mudah-mudahan tidak menduli Allah, ini akan naik ke atas, akan bertambah. Karena dari pengembangan kita membangun Kota Batam hari ini sudah banyak sekali yang datang ke Kota Batam, terutama dari luar negeri, mau Singapura, mau dari negara-negara lain. Termasuk hari ini saya ke Dubai, salah satu sebetulnya ingin MOU tentang pembangunan kampus untuk perguruan tinggi Fakultas Kedokteran di Kota Batam. Dan akan membangun rumah sakit juga. Intinya dari Dubai saja sudah bisa mengetahui bahwa Batam ada kemudahan. Kalau yang saya bangun ini menurut saya akses utama sebetulnya ya. Saya kira kemanapun kita pergi namanya akses ini harus kita selesaikan. Kalau di darat berarti antara kawasan ke kawasan
antara satu tempat ke tempat lain, antara pelabuhan ke bandara, ini memang harus kita selesaikan. Dengan ini selesai, menurut saya 2024 ini, hari ini sudah mulai. Tapi 24 nanti puncaknya menurut saya ini orang akan ramai-ramai ke Kota Batam. Kenapa demikian? Karena ada dua hal yang lagi saya selesaikan. Satu, pembangunan port kontainer yang ada di Batu Ampar. Hari ini kalau orang investasi pasti akan tanya, bagaimana proses di port ini sendiri. Karena kalau kita tidak ikuti perkembangan dunia, maka maaf orang investasi juga mulai agak berkurang. Kurang kenapa? Karena urusannya ribet mungkin ya. Maka sistem ini yang mau kita bangun sebetulnya. Satu, pelabuhannya saya sempurnakan betul dari dermaga dan semuanya. Kedua, sistem administrasinya. Maka sudah ada BLE yang disiapkan oleh Pak Menko yang harus kita berlakukan, ini milik Bea Cukai, tapi nanti terkonek dengan kita semua. Salah satu contoh mungkin orang kapal yang masuk ke Kota Batam misalnya ingin mengambil barang, undur barang, itu dia butuh ada satu waktu yang pasti. Kepastian ini harus kita ciptakan. Tidak boleh lagi, maaf, masuk, nunggu, tak ada kepastian 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, tidak bongkar-bongkar juga. Padahal biaya untuk belabuh itu sangat besar sekali. Maka dengan sistem BLE ini kita berharap mereka sudah tahu tanggal berapa dia akan masuk ke Kota Batam, tanggal berapa sampai Laut Indonesia, tanggal berapa dia akan bongkar, dan berapa jam dia selesai. Ini lagi kita siapkan. Sistem autogate kita sudah selesai. Sistem aplikasinya sudah dalam proses, mudah-mudahan kemarin sudah selesai. Tapi dengan kita bangun autogate baru, kita merevisi kembali sistem aplikasi yang ada di Pelabuhan Batu Ampar. Kalau ini selesai, menurut saya dalam waktu dekat orang akan berlomba-lomba ke sini. Penjelasan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam agaknya menjadi secercah harapan baru bagi perekonomian Batam, utamanya dalam realisasi investasi. Tinggal bagaimana menata sumber daya manusia yang ada agar kelak tak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Tuntas sudah siaran perdana TVRI Kepri hari ini. Kami akan kembali lagi besok pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Aldi Novan pamit. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Jaga selalu kesehatan dan sampai jumpa.